Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangannya untuk market indeks dolar saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame daily ya. Kalau kita perhatikan pergerakan di time frame daily khususnya di hari Senin kemarin, ditutup di candle bearish ya. Tentunya candle bearish ini berhasil break di bawah area open candle bulls yang terjadi di hari Kamis yang ini nih ya. Jadi kisaran open di kisaran 104.38 sekian ya, ini sudah berhasil di breakout. Artinya ada dorongan bearish yang terjadi ya. Dari posisi ini untuk hari ini akan menguji kuat wilayah low weekly di 104.094 dan di sini membentuk 3 inside down ya, di mana ada candle mother bar, inside bar, dan ini adalah candle impulsive bearish yang tentunya sudah berhasil break di bawah open daripada candle impulsive bullish sebelumnya. Memang secara keseluruhan pergerakan masih membentuk sebuah pergerakan konsolidasi atau membentuk sebuah area base, tapi kalau kita lihat dari struktur yang terbentuk ini lebih kepada koreksi ya, pergerakan koreksi, tapi memang masih rapat ya pergerakannya, terjadi pergerakan membentuk area konsolidasi yang cukup signifikan. Dan kalau kita perhatikan high-nya dari tertinggi terakhir high weekly 105.359, di sini pun tidak mampu di breakout dari candle sebelumnya yang paling menguji terdekatnya, yaitu di hari Kamis ya, yang candle impulsive bullish ini terjadi penurunan dan posisinya sudah dikonfirmasi dari 2 hari ke belakang ya, yaitu di hari Jumat dan hari Senin. Maka menurut saya kemungkinan besar untuk hari ini akan menguji kuat wilayah low weekly ya, memperdalam penurunan berlanjut. Dan kalau kita perhatikan untuk malam hari ini akan ada rilis news ya, di mana si ketua The Fed Jeremy Powell di sini akan bersaksi ya di depan Senat untuk tentang laporan kebijakan moneter ya semi tahunan yang akan dilaporkan di hadapan Komite Perbankan Senat di Washington DC. Dan di sini tentunya jika mana keputusan selama 2 hari ya, hari Selasa dan hari Rabu besok yang akan berakhir sampai dengan pukul 22.00, jika mana menghasilkan pembicaraan keputusan si Jeremy Powell ini hawkish, maka akan memberikan dorongan kuat pada indeks dolar. Tapi kalau sikapnya masih kecenderungan dovish ya, dan masih melihat dari beberapa data yang nanti akan rilis di minggu ini ya khususnya, besar kemungkinan akan terjadi penurunan pada indeks dolar. Karena saya melihatnya beberapa minggu ini banyak data yang akan rilis ya. Salah satunya ada ADP non-farm employment change, kemudian ada GLTS, kemudian juga ada non-farm payroll, kemudian ada unemployment rate, dan ini yang menjadikan acuan atau gambaran si Jeremy Powell sendiri. Contohnya aja non-farm payroll nih ya, kalau posisinya terjadi penguatan, terjadi kenaikan ya, maka si Jeremy Powell akan lebih hawkish dalam mengambil keputusannya gitu. Akan lebih agresif dan akan mempertahankan suku bunga hingga tahun 2023 ini. Itu yang terjadi jika mana non-farm payroll menghasilkan positif hasilnya ya di atas daripada perkiraan. Tapi kalau menghasilkan di bawah perkiraan, ya tentunya akan mendorong si Jeremy Powell tidak akan lebih hawkish ya. Kemungkinan besar akan dinaikkan hanya sebesar 25 basis point, karena dia harus menjaga stabilitas ekonomi yang ada di Amerika gitu, yang akan ditakutin contohnya terjadi resesi dan lain sebagainya. Karena terlihat posisi sampai dengan saat ini ya, suku bunga di Amerika cukup sangat tinggi sekali ya, sebesar 4,75%. Oke, jadi itu kondisinya. Jika mana sikapnya dovish, maka akan bereaksi kepada indeks dolar akan terjadi pelemahan, tapi kalau sikapnya hawkish akan mendorong indeks dolar akan terjadi penguatan kembali. Dan kalau kita perhatikan memang secara keseluruhan pergerakan impulsif dan saat ini bergerak koreksi ya, make sense sih menurut saya ya. Secara keseluruhan memang kecenderungannya masih menguat, karena kita melihat pergerakan di beberapa minggu ke belakang membentuk sebuah pergerakan impulsif yang cukup signifikan. Dan kalau kita perhatikan, dan ini sudah bergerak menuju 23,6% di 104.286 dan akan menguji wilayah low weekly. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam untuk momentum hari ini ya. Seperti apa? Coba kita lihat dari penurunan ini memang seperti membentuk sebuah chart pattern ya, yaitu broadening.
Kalau kita perhatikan ya, di sini semakin menurun, tapi ini membentuk sebuah corong gitu. Tapi tentunya ini menurut saya akan terjadi penurunan, tapi setelah itu akan terjadi kenaikan. Karena saya kemarin sudah memberikan batasan ya, di mana ada area support dan kemudian ada area resisten. Bahkan wilayah open ya, jika mana terjadi breakout maka akan menunjukkan kenaikan, dan ini terjadi kenaikan tapi kenaikannya tidak signifikan dan terjadi false break di wilayah resisten dan terjadi penurunan sampai dengan di akhir sesi penutupan ya, ternyata membentuk sebuah area base, dan inilah yang harus kita lihat untuk hari ini. Sekarang saya bersihkan dulu karena saya melihatnya potensi ketika dia bergerak untuk indeks dolar ini ya turun lebih dalam, di mana di sini saya melihatnya ada area base yang terjadi ya di time frame 4 jam. Hal ini wajib dipantau untuk hari ini. Selain ada area base juga di potensi yang di level paling tinggi ya, yaitu di kisaran antara area 104.91 sampai dengan 104.726. Secara keseluruhan sebenarnya indeks dolar ini secara keseluruhan ya, kalau kita perhatikan sebenarnya masih dalam tren turun. Ya, sebenarnya masih dalam tren turun. Kalau Anda perhatikan di sini di time frame besar ya, di sini ada key resisten yaitu 105.631. Ini belum berhasil di breakout loh. Ya. Bahkan hampir sudah di breakout tapi menyentuh order block di wilayah ini ya, yaitu area base-nya di sini. Setelah itu dikonfirmasi langsung dia koreksi sampai posisi harga saat ini di 104.286, yaitu mendekati area 23,6% dari posisi proses koreksi ini gitu. Nah, posisinya memang setelah pasca membentuk wilayah support ya di area sini yaitu di 100.82 terjadi kenaikan ya, dan kenaikan ini memang kalau kita lihat secara keseluruhan ya dari posisi ini, yang perlu kita lihat tentunya ada swing-swing yang terjadi. Inilah yang menjadikan patokan kita gitu loh. Apakah mampu pergerakan penurunan saat ini berhasil break di bawah wilayah support atau tidak? Artinya koreksinya memang terlihat akan menguji wilayah support terdekatnya atau swing terdekatnya ya di area support 103.760. Ini besar kemungkinan akan menuju ke wilayah ini gitu. Ya, jika mana sudah menyentuh wilayah ini baru dia akan bergerak naik lebih tinggi yang akan menguji wilayah high weekly. Gambaran saya seperti itu ya. Jadi saya melihatnya untuk indeks dolar ini kecenderungannya masih dalam potensi penurunan ya. Masih dalam potensi penurunan dan tentunya akan menguji sekali lagi wilayah dari titik terendahnya. Karena kalau dilihat dari tren besar, trend frame daily itu menunjukkan potensi penurunan berlanjut, dan ini koreksinya cukup lumayan tinggi ya, berada di area base atau mendekati area key resistennya. Ini cukup tinggi sekali, dan kecenderungan jika mana key resisten ini terjadi breakout maka di time frame besar akan ada perubahan dari pergerakan sebelumnya ya, terjadi penurunan dari tingkat tertingginya indeks dolar sampai dengan titik terendah terakhir, dan saat ini baru bergerak naik. Itu akan berpotensi akan naik lebih tinggi, mungkin bisa targetnya sampai dengan area 50% dulu. Oke, kita coba lihat di time frame 1 jam ya. Di time frame 1 jam ini yang perlu kita lihat ya. Sebentar saya rapikan dulu posisinya. Nah, di time frame 1 jam range-nya memang masih dalam posisi menguji wilayah 23,6% sampai dengan low weekly. Tapi saya melihatnya dari posisi saat ini ya, karena hari ini nggak ada open gap up atau open gap down ya, karena ada potensi penurunan, candle turun, dan ini akan menguji low terbaru ya, low terbaru di sini. Ini menjadikan wilayah support terbarunya yaitu di kisaran 104.162. Ini menjadikan titik supportnya. Oke. Dan titik resisten terdekatnya itu adalah di swing terakhir di sini nih, di 104.397. Maka area ini tentunya akan menjadikan gambaran ya, kalau sampai area resisten terjadi breakout maka besar kemungkinan hal yang akan ditargetkan di sini ada area order block ya. Nah, ini ada area order block yang menjadikan tolak ukur nantinya apakah betul-betul mampu menyentuh ke area sana, baru dia akan bergerak turun. Oke, ada area order block. Sebentar, saya tandain dulu. Order block time frame 1 jam di area tersebut, dan di bawah ada area base. Maka kalau menurut saya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, dengan saya melihat ada potensi di mana akan menguji wilayah support dan low weekly
Jika mana di breakout oleh impulsi bearish, maka akan menuju area base dan terjadi pelemahan pada indeks dolar di sesi Asia. Dan kecenderungannya ini akan menguji, ini asalkan ada breakout ya, breakout close di bawah support 104.162, maka menuju area base. Oke, ini dulu yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata dari posisi ini nanti ya, konsolidasi ini ternyata ada pembentukan kenaikan lagi, maka kalau terjadi kenaikan yang menuju posisi di area ini, area order block, ini menjadikan titik uji berikutnya ya. Kalau sampai area tersebut di breakout, maka menuju area base ya. Gambarannya seperti itu untuk indeks dolar pagi hari ini. Lebih besar turun ya, tentunya lebih besar turun dibandingkan naiknya, tapi jika mana memperkuat penurunannya harus break di bawah area support 104.162, karena nantinya ketika dia turun di bawah support dan bahkan di bawah low weekly, maka akan memperdalam penurunan daripada indeks dolar itu sendiri. Dari situ nanti akan berdampak kepada market-market yang lain yang lawannya daripada indeks dolar, akan terjadi kenaikan. Contohnya salah satunya XAU-USD, kemudian ada Euro USD, GBP USD, Aussie USD akan terjadi penguatan. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan pagi hari ini untuk informasi indeks dolar. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.